Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, saya Anggit Susanti akan menjelaskan mengenai teori akuntansi dengan tema pasar efisien. Pada kesempatan ini, saya akan menjelaskan secara singkatnya saja ya. Bagaimana suatu pasar bereaksi terhadap informasi untuk mencapai harga keseimbangan yang baru merupakan hal yang penting. Jadi, jika pasar bereaksi dengan cepat dan akurat untuk mencapai harga keseimbangan baru yang sepenuhnya mencerminkan informasi yang tersedia, maka kondisi pasar seperti ini disebut pasar efisiensi menurut Hartono tahun 2003. Lalu dalam pasar efisien terdapat beberapa penjelasan mengenai harga pasar yang terbentuk harga pasar yang terbentuk sudah mencerminkan informasi yang tersedia. Lalu informasi dapat diakses dengan mudah dengan biaya murah oleh semua pihak pasar. Lalu harga yang terbentuk adalah harga keseimbangan, dan tidak satupun investor memperoleh return abnormal. Jadi kondisi sebagai syarat terpenuhnya pasar efisiensi itu seperti banyak investor rasional dan berusaha memaksimalkan profit. Lalu yang kedua, semua perilaku pasar memperoleh informasi yang sama dengan cara yang murah dan mudah. Contohnya seperti itu. Lalu informasi yang terjadi bersifat random. Lalu yang ketiga, informasi tersebut bereaksi secara cepat terhadap informasi baru. Jadi kita tuh harus update terus gitu ya. Lalu bentuk efisiensi pasar. Bentuk klasifikasinya seperti efisiensi pasar bentuk lemah atau weak form. Yang kedua, efisiensi pasar bentuk setengah kuat atau semi strong. Dan yang ketiga, bentuk pasar kuat atau strong form. Yang pertama kita akan membahas mengenai weak form, pasar efisiensi dalam bentuk lemah, yaitu semua informasi di masa lalu atau historis akan tercermin dalam harga yang terbentuk sekarang. Sehingga informasi historis ini seperti harga saham dan volume perdagangan di masa lalu tidak bisa lagi digunakan untuk prediksi perubahan harga di masa mendatang karena sudah tercermin pada harga saat ini. Jadi, implikasinya itu investor tidak memprediksi nilai pasar saham di masa datang dengan menggunakan data historis seperti yang dilakukan dengan analisis teknikal. Lalu yang kedua adalah semi strong, pasar efisien dalam bentuk setengah kuat, yaitu harga pasar di samping dipengaruhi oleh data pasar atau harga saham dan volume perdagangan masa lalu, tapi juga dipengaruhi oleh semua informasi yang dipublikasikan. Contohnya seperti earning, dividen, terus pengumuman stock split, penerbitan saham baru, dan kesulitan keuangan yang dialami perusahaan. Lalu selanjutnya pada bentuk ini investor tidak bisa berharap mendapatkan return abnormal karena jika strategi perdagangan hanya didasari oleh informasi yang telah dipublikasikan saja. Lalu yang ketiga adalah semi strong, pasar efisiensi bentuk kuat atau strong form, yaitu semua informasi baik yang terpublikasi atau tidak terpublikasi sudah tercermin dalam harga saat ini. Jadi real, dalam bentuk ini juga tidak ada seorang investor pun yang memperoleh return abnormal. Lalu bentuk efisiensi pasar tadi kan udah dijelaskan seperti work from itu data harga pasar historis. Kalau semi strong itu mengenai semua informasi publik. Kalau saya strong form itu semua informasi baik informasi publik maupun informasi privat. Jadi itu perbedaannya seperti itu. Kalau informasi yang dipublikasikan itu seperti informasi yang hanya mempengaruhi harga sekuritas perusahaan yang mempublikasikannya saja. Contohnya seperti pengumuman laba, pembagian dividen, pengumuman merger dan akuisisi, dan pengumuman pengembangan produk baru, dan lain-lain. Informasi yang dipublikasikan mempengaruhi harga sekuritas sejumlah perusahaan. Jadi informasi yang dipublikasikan ini berupa peraturan dari pemerintah atau peraturan regulator lainnya. Informasi yang dipublikasikan ini juga berdampak pada sekuritas perusahaan.
yang terkena regulasi. Contohnya, regulasi untuk meningkatkan kebutuhan cadangan yang harus dipenuhi oleh semua bank-bank. Lalu yang kedua, informasi yang dipublikasikan ini juga mempengaruhi harga sekuritas semua perusahaan. Informasi ini juga dipublikasikan berupa peraturan dari pemerintah sama seperti tadi, dan peraturan dari regulator yang terdampak pada sekuritas semua perusahaan yang terdaftar di pasar saham. Lalu pengujian terhadap hipotesis pasar efisiensi itu pengujian dari ketiga tadi itu, pengujian terhadap hipotesis pasar efisiensi seperti waveform ini dilakukan pengujiannya yaitu prediktabilitas return. Kalau yang semi strong ini dilakukan dengan pengujian event studies, yaitu menganalisa perilaku harga sekitar tanggal pengumuman, seperti laba, dividen, stock split, dan merger. Kalau strong form itu dengan pengujiannya private information. Prediktabilitas return. Kalau prediktabilitas return ini ada beberapa cara, yaitu mempelajari pola return seasonal seperti pola harian dan pola bulanan. Lalu yang kedua menggunakan data return masa lalu, yaitu baik untuk memprediksi jangka pendek maupun jangka panjang. Lalu yang ketiga mempelajari hubungan return dan karakteristik perusahaan. Contohnya ukuran atau size, atau terus nilai pasar yang dibagi nilai buku, dan earning bridge. Nanti bisa dicari di Google lebih jelasnya lagi. Saya hanya menjelaskan sebagian saja. Lalu event study, kita tadi udah membahas di sebelumnya ya. Kalau di event study itu di semi strong ya, pengujiannya ya kan. Jadi lalu event study itu kan di semi strong. Jadi event study itu merupakan studi yang mempelajari reaksi pasar terhadap suatu peristiwa atau event yang informasinya ini dipublikasikan sebagai suatu pengumuman. Jadi informasi event study ini digunakan untuk menguji kandungan informasi dari suatu pengumuman, yang dapat juga digunakan untuk menguji efisiensi pasar bentuk setengah kuat. Lalu event study, standar metodologi yang biasanya digunakan dalam event study itu standarnya ya, mengumpulkan sampel, menentukan hari pengumuman, terus menentukan periode pengamatan, terus menghitung return abnormal, dan mengurangi return aktual yang sebenarnya terjadi dengan return yang diharapkan. Lalu menghitung rata-rata return abnormal setiap sampel per hari. Lalu yang terakhir adalah mempelajari dan mendiskusikan hasil yang diperoleh, terangkumannya. Lalu pengujian private information. Pengujian private information ini meliputi pengujian apakah pihak insider, maksudnya pihak perusahaan dan kelompok investor tertentu ini dianggap memiliki akses informasi yang lebih baik dan dapat memperoleh return abnormal dibandingkan dengan return pasar umumnya. Lalu insider trading. Insider trading ini seperti pihak-pihak insider, contohnya itu seperti direktur, manajer, karyawan, atau pemegang saham lainnya yang mempunyai informasi yang tidak dapat dilakukan oleh pihak lain. Maksudnya jadi dia itu mempunyai informasi yang faktanya gitu. Lalu yang kedua yaitu pihak insider ini memperoleh informasi itu sebelum dipublikasikan. Jadi memperoleh informasinya itu sebelum informasi itu dipublikasikan, itu kita tuh harus tahu dulu, informasinya gini-gini, jadi kita tuh nggak harus tahu duluan sebelum dipublikasikan gitu. Lalu yang ketiga yaitu dengan demikian mereka dapat memanfaatkan kemudahan akses informasi tersebut untuk memperoleh abnormal return. Lalu anomali pasar modal efisien. Teori pasar modal efisien ini harga sekuritas akan bereaksi cepat terhadap informasi baru. Jadi kita tuh harus tahu duluan
sering update biar kita tuh tidak ketinggalan zaman ya kan. Tapi konsekuensinya apabila harga tidak bereaksi cepat terhadap informasi baru, tetapi membutuhkan waktu lebih lama, maka keuntungan abnormal dapat terjadi. Jadi, investor yang tidak berperilaku sesuai dengan teori efisiensi pasar modal disebut yang tidak mengikuti teori ini disebut dengan anomali pasar modal efisien. Pasar tidak efisien itu terjadi jika kondisi-kondisi tersebut terdapat sejumlah kecil pelaku pasar yang dapat mempengaruhi harga dari sekuritas. Lalu yang kedua adalah harga dari informasinya kayak mahal gitu, dan terdapat akses yang tidak seragam antara pelaku pasar yang satu dengan yang lainnya terhadap suatu informasi yang sama. Jadi setiap orang beda-beda ya. Jadi informasi yang disebarkan itu diprediksikan dengan baik oleh sebagian pelaku-pelaku pasar biar baik juga gitu, maksudnya kayak gitulah, bukan kayak gitulah ya, maksudnya informasi yang disebarkan itu dapat diprediksikan dengan baik, jangan asal-asalan di sebagai pelaku pasarnya. Lalu investor adalah individual yang lugas, yaitu dan tidak canggih. Mungkin yang dapat saya sampaikan seperti itu. Bila ada kurangnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.